Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan memulai ibadah kita, ibadah online di rumah masing-masing dengan format PDF yang diformatkan ke dalam video rekaman. Marilah kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Dalam Yesus Kristus, kita mulai kebaktian kita Minggu 26 April 2020 dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, karena kasihnya padaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Nyanyi Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 2, makin dekat Tuhan.
bangkai batuku, ku mau rebah bagai musafir yang lemah. Asal mimpiku dekat kepadamu, aku dekat kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang setia, Engkau telah berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami agar kami menuruti kehendak-Mu dan kami tetap di dalam iman yang teguh, serta kami tetap yakin pada kebangkitan dan pada kemuliaan selama-lamanya yang akan Engkau berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Doaku inilah, tetap tinggi dan teduh, Tuhan mengangkat langkahku, mengangkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mengangkat langkahku. Ku tak mau menetap di dalam ruangan yang gelap. Keringanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teduh. Aku angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan angkatkan langkahku. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang kelima sampai ke-10. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melaksanakan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudah menebus yang hina bagaiku. Ku
percaya dan aku yakin dan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oleh rahmatnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita berdoa minta keampunan dosa kita. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, padamu ada pengampunan dosa-dosa kami yang sengsara ini di dalam anakmu yang kasih Yesus Kristus. Kasihanilah kami yang menyesalkan dosa-dosa kami. Meteraikanlah ke dalam hati kami keampunan dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar jangan hati kami tergoyah dalam anugerah-Mu. Percaya kami tambah teguh untuk meninggalkan segala dosa dan keinginan-keinginan dunia ini, agar kami serahkan diri kami, yaitu tubuh dan jiwa kami, kepadamu menjadi persembahan yang hidup dan kudus dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan tentang ampunan dosa. Engkau sudah memberi aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Amin. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku berjalan dengan juru selamatku di lembah aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan tanganmu. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebagai pembuka khotbah pendeta, kita baca epistel pada Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Dari sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dan hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu,
seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana umat Kristen seluruh dunia mengucapkannya. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 April 2020 adalah sebagai berikut. Selamat Minggu, Merry Cordias Domini bagi kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari majelis gereja kita menghimbau terus kepada kita semua supaya persembahan yang kita kumpulkan dan ibadah di rumah kita masing-masing dan ucapan syukur atau yang berhubungan dengan keuangan gereja dapat diantarkan ke gereja melalui among pendeta kita, yaitu among pendeta MFF Purba STH, atau melalui inang pendeta Purnaroban. Dimohon agar dimasukkan di dalam amplop dan tertulis nama keluarga dan uraiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari majelis gereja kita menghimbau kepada kita semua supaya mematuhi peraturan pemerintah demi keselamatan kita dari COVID-19 ini, dan mari kita saling menjaga dan menghormati agama tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut berita sukacita telah lahir seorang putri pada tanggal 9 2020 di keluarga B. Sriker Bursamosir, jemaat kita sektor 2, di rumah sakit Caritas. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, dan atas sukacita ini diberikan ucapan syukur untuk gereja Rp500.000. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Yang berikut kami bacakan yang berulang tahun pada minggu ini.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Antara lain 23 April Ibu S. Boru Sidalahi, tanggal 23 April Aprildo R. Tarigan, tanggal 28 April Bapak M. Tambunan. Kado ulang tahun, kado rohani yaitu umur panjang ada di tangannya dan di tangan kirinya dan kehormatan. Amsal 2 ayat 16. Berita keuangan untuk kita pada siang hari ini. Saldo kas berita kita tertanggal 26 April 2020 sebanyak Rp14.764.000 dan saldo kas pembangunan Rp1.947.400 dan saldo kas pelayanan duka Rp6.120.000. Sampai demikian waktu jemaat kita pada minggu siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Dami hidungata nasumurisya kaluna roha, di mana mengerangun akan paroh akan pintu pikiran dan gagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oros marita salutna shalom. Bapak Ibu amanginang nahinalawan bagasan Kristus Yesus. Firman Tuhan di Minggu Kebaktian Bahasa Indonesia di Minggu 26 April 2020 di Minggu Misericordias Domini diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kelebihan orang Yahudi dan kesepian Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang
jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukum. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah minggu kali kesekian, bisa kita hitung mungkin minggu ke-3 atau ke-4, kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing di dalam kebaktian minggu. Di minggu ini, di minggu Misericordias Domini, firman Tuhan menyapa kita dari surat Paulus kepada jemaat Roma. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kali kita memasuki minggu Misericordias Domini, firman Tuhan mengarahkan hati dan pikiran, jiwa serta perasaan kita agar semakin mengenal dan meyakini kabar baik, yaitu yang senantiasa mengikuti perjalanan kehidupan kita. Bagaimanapun situasi kehidupan yang tengah kita hadapi, apakah itu yakni seperti kasih karunia Tuhan memenuhi dunia ini, bahkan semua ciptaan baik yang ada di luar bumi ini, seperti planet, bintang yang tidak terhitung jumlahnya itu, sangatlah penting bagi kita meyakininya, Bapak Ibu. Terlebih-lebih saat-saat kita sedang menghadapi satu kondisi atau situasi yang belum pernah kita alami selama ini. Bahkan tidak mungkin kita hadapi jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Namun kita bisa hadapi dengan mengandalkan firman Tuhan yang kekuatan dan firman-Nya menyempurnakan kemampuan kita sendiri, memampukan kita untuk bisa menghadapi ini semua. Dengan mengandalkan firman Tuhan yang mengatakan, bumi penuh dengan kasih karunia. Bumi ini tidak dipenuhi dengan hukumannya, penghukumannya. Sangatlah penting kita mencamkan hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, saudara di dalam Kristus Yesus, untuk itu khotbah renungan pada minggu ini didasarkan pada teks yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, yang dari awal sampai akhir menekankan kasih karunia Allah, menekankan tentang besarnya kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, penekanan Paulus di dalam teks ini menekankan tentang kesetiaan Allah yang terus memberikan kasih setianya kepada orang-orang berdosa yang tidak dipandang sebelah mata ataupun tidak dipandang bulu, mau itu orang kaya, miskin, atau orang manapun itu. Tuhan tidak memilih-milih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sini kita belajar ada beberapa hal yang ingin kita renungkan. Pertama itu adalah masih adanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mungkin membatalkan kesetiaan Tuhan untuk mengasihi dunia ini.
Seandainya Dia merupakan Allah yang tidak setia pada kasih karunia-Nya, maka sudah lebih awal kita umat manusia pasti dihukum dan semua dimusnahkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak percaya bahkan dosa manusia sekalipun tidak mungkin dapat menghentikan kasih karunia Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, walaupun Tuhan senantiasa memanggil kita untuk bertobat dari perilaku meninggalkan Tuhan, dan kita terus didorong Tuhan untuk selalu mengubah perilaku kita, jalan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan terus menegur kita, mengajak kita untuk membuktikan kasih karunia itu terus ada kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini, hal yang pertama ini dikatakan bahwa Tuhan senantiasa memanggil kita untuk bertobat, untuk mengimani janji pengampunan dosa. Dosa-dosa yang selama ini kita jalani, kita harus imani bahwa kita sudah terlepas dari penghukuman dari Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kerniji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh karena itu, saudara-saudara, sungguh sangatlah penting bagi jiwa kita dan melalui tindakan kita untuk memuliakan Tuhan itu yang setia berbelas kasihan kepada kita, yang setia mengampuni kita, terlebih di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Mari dengan teguh meyakininya, Ia akan memampukan kita menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Karena kita mengenal kesetiaannya, karena kita mengenal belas kasihannya, dan karena kita mengenal kuasa dari Tuhan. Mari kita juga akan berusaha untuk selalu mengasihi saudara-saudara kita di dalam segenap kekurangan dan kelebihan saudara-saudara kita di masa COVID-19 ini. Kita sama-sama menjaga, melindungi diri kita dan saudara-saudara kita dari wabah COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan sebagainya lainnya yang sesuai dengan anjuran pemerintah dan dinas kesehatan. Mari Bapak Ibu, Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi saluran kasih berkat-Nya, menjadi mitranya, pekerjanya, pahlawan Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini untuk menyalurkan berkat kasih karunia yang masih mengalir tengah-tengah dunia kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, perilaku kejahatan pribadi maupun kelompok maupun orang-orang yang mempermainkan kesetiaan Allah, pengasihan pendosa itu dengan berkata ia dapat berulang-ulang dan semakin melakukan kejahatan karena pikirnya Allah sewaktu-waktu akan berbelas kasihan kepadanya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Allah juga setia menghukum orang-orang yang jahat saat ini pun maupun besok. Allah setia untuk mengingat, menegur, memicak, dan memberikan hukuman kecil dan besar, bencana besar, kecil, sakit, penyakit yang dalam macam terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu seperti teguran kecil untuk kita karena Allah mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu, Allah juga setia menghukum orang-orang jahat saat ini dan esok. Penting sekali hal ini untuk kita ketahui saat ini.
agar kita tidak mengira bahwa karena Allah berbelas kasih, maka kita dapat melakukan hal-hal yang menyebabkan virus COVID-19 ini semakin menyebar dan menyusahkan kita semua. Karena kita pikir kita lepas dari pantauan penegak hukum, polisi, dan jaksa, sehingga kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, camkanlah kesetiaan Allah menghukum itu, misalnya dengan akibat tindakan-tindakan kita yang melawan anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Menderitanya diri kita sendiri, kawan-kawan sekeluarga kita, sekampung kita, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, bahkan se-Indonesia pada hari-hari ini. Malah Tuhan akan menghukum kita dengan kematian selama-lamanya pada akhir zaman. Ingatlah firman Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ini katakan, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih karunia setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Marilah setia melakukan aturan dan himbauan pemerintah kita untuk memutus rantai COVID-19 ini bersama Allah yang setia mengenerahi kita, mengasihi kita dengan kasih karunia. Amin. Kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Di minggu ini Kau telah memberikan kami pencerahan tentang begitu besar kasih karunia Tuhan, berkat penyertaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, bagi perjalanan hidup kami dengan pergumulan kami untuk memutus rantai COVID-19 yang menyebar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami untuk bisa Engkau pakai kami sebagai pahlawan-pahlawan untuk memerangi COVID-19 ini, untuk menjadikan sebagai tangan-tangan-Mu yang memancarkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayanan firman Tuhan, juga setiap usaha dari pemerintah dan dinas kesehatan yang ingin memutus kekuatan mata rantai dari COVID-19 ini. Sempurnakan, dukung dan sertailah Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu juga menegur orang sesama kami yang melawan perintah Tuhan, yang melawan perintah pemerintah dan melawan perintah dari kesehatan, untuk bersama-sama bekerja sama memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sertai jauhkan kami Tuhan dari segala macam jenis penyakit, dan berikan kami berlipat ganda beragam pintu berkat kesehatan yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Ampunkan kami juga Tuhan atas segala dosa kami, agar kami melayakkan diri kami untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini, menjalankan, mempraktekkan, mewujudkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah di kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami dapat hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera beserta dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin.